Baik, kita lanjutkan pengajian yang sempat bersambung di episode bulan lalu tentang satu hadis Rasulullah yang beliau pernah menyampaikan bahayanya untuk orang yang beribadah. Kenapa orang ibadah kok bahaya? Kenapa dikatakan orang beribadah ternyata berbahaya? Berbahaya karena dia melakukan 6 hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka sekali lagi saya ulang, nanti di akhirat akan ada orang yang dia tidak terima dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa tidak terima? Karena dia merasa ibadah setiap hari dia kerjakan. Salat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Bukan hanya sendiri, berjamaah di masjid. Baca Al-Quran selalu dia kerjakan. Di mana ada sedekah jariah yang membutuhkan uluran tangan dia ringan tangan. Namun kenapa begitu ditimbang di hadapan Allah hilang semua pahalanya itu? Ternyata dia memiliki 4 sifat dalam hidupnya, sehingga inilah yang disebutkan oleh Rasulullah bagaikan api yang melahap kayu bakar. Sifat inilah yang akan menghanguskan pahala-pahala kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia. Sittatu asya'a tuhbitul amal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami min Abdil Hakim. Rasulullah menyampaikan 6 perkara yang akan menghanguskan kebaikan seseorang, menghanguskan nilai pahala seseorang nanti di hadapan Allah. Masih ingat yang pertama kemarin apa? Kalau nggak salah saya kemarin nyampein 3 poin, kurang 3 poin lagi. Ini saya lanjut 3 poin berikutnya atau saya ulang lagi? Apa yang pertama kemarin? Yang membuat hilangnya pahala kita di hadapan Allah. Rasulullah menyampaikan al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang dalam hidupnya disibukkan nyari aib orang lain, ngorek aib orang lain, mencari kesalahan orang lain sampai dia lupa dia juga punya kesalahan yang perlu diperbaiki. Ingat? Masih ingat? Al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang terlampau sibuk ngorek-ngorek kekurangan orang lain sampai-sampai dia lupa dengan kekurangannya sendiri. Rasulullah menyampaikan tuba liman saghana wa aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang punya kekurangan, dia punya kekhilafan, hidupnya dia sibukkan untuk memperbaiki diri. Sampai-sampai dia udah nggak sempet lagi ngorek-ngorek kekurangan orang lain. Ngapain ngurusin orang lain? Ngurus diri sendiri aja belum benar. Ngapain kita ngorek-ngorek aib orang lain? Kita punya aib yang perlu kita perbaiki aib kita. Maka Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, benahi dirimu. Allah nggak memerintahkan benahi orang lain, benahi keluargamu. Itu nomor 2. Yang pertama Allah sampaikan qu anfusakum, jagalah dirimu, perbaiki dirimu. Kalau diri kita sudah baik, baru kemudian Allah menyampaikan wa ahlikum. Kalau diri kita sudah baik, yang kedua yang perlu dan wajib kita benahi adalah keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah baik, maka ini kewajiban untuk mendakwahkan kepada saudara-saudara kita, ballighul ilmi walau ayatan, sampaikan kebaikan itu walaupun 1 ayat. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, demi Allah itu akan menjadi jariah sampai akhir hayat kita, bahkan kita sudah terbujur kaku di dalam tanah. Mana dalilnya? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasah. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, terputus dengan perkara-perkara dunia kecuali 3 hal. Apa 3 hal ini? Rasulullah menyampaikan al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang pernah kita sampaikan kepada orang lain walaupun cuma 1 ayat. Namun jika ilmu itu bermanfaat, diamalkan oleh orang lain, misalkan bapak mengajarkan anak bapak sholat nih. Nah, begini nak, bapak ajarin cara sholat yang benar itu begini. Anak kita nggak tahu bagaimana caranya sholat, kita ajarin sampai benar sholatnya. Dan mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Misalkan bapak juga ngajarin istri bapak, dek atau ma, kalau baca Al-Quran itu yang benar begini, makhrajnya begini, tajwidnya begini, panjang pendeknya sekian, diajarkan dan itu diamalkan oleh keluarga kita, atau kita mengajarkan kepada orang lain dan orang lain mengamalkan apa yang kita sampaikan, itu akan menjadi jariah sampai akhir hayat kita.
Bapak kaget nanti tiba-tiba di dalam kubur ngalir terus pahala. Begitu nanya sama malaikat, ini pahala apa? Ini pahala ilmumu yang semasa dulu kamu hidup kau sampaikan kepada orang lain. Nah, orang mengamalkan ilmu yang kau sampaikan. Inilah kenapa disampaikan balighul ilmi walau ayatan, sampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat. Sesuatu yang kita yakini dan kita tahu. Dan yang paling utama, jangan sekali-kali kita menyampaikan ilmu kepada orang lain yang kita sendiri nggak menyampaikan. Ngajak anak kita sholat, kita nggak pernah sholat. Banyak nggak yang begitu, Pak? Banyak nggak yang begitu? Ini kira-kira anak-anak ini pada sholat nih, bapaknya sholat apa nggak kira-kira? Bahkan terkadang banyak orang tua yang hanya pandai memerintahkan anaknya, ayo nak sholat nak, anu sono ke masjid. Bapak, ntar bapak mah belakangan. Hati-hati, madrasatul ula, pendidikan pertama bagi seorang anak adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, maka insya Allah anak akan ikut kepada orang tuanya. Ini ada satu cerita, Pak. Mau dengerin nggak ceritanya? Mau dengerin nggak? Kita sering begini, Pak, ya, sama anak nih. Anak kita ini udah kita sekolahin dengan benar, kita didik dengan benar, tapi anak ini masih bandelnya luar biasa. Bahkan cenderung orang tua kadang-kadang sudah memberikan pendidikan maksimal. Dia nggak punya ilmu, tapi dia punya uang. Disekolahkan anak ini ke pesantren. Tapi kenapa anak ini masih durhaka kepada orang tuanya? Ini ada satu cerita, Pak. Ada seorang ulama bernama Imam Idris rahimahullahu ta'ala. Imam Idris ini kerjaannya ngerantau dari satu negeri ke negeri yang lain. Bukan satu kota, Pak, satu negeri ke negeri yang lain. Nyari ilmu, belajar dari satu kampung, dari satu kota, bahkan sampai satu negara ke negara yang lain. Nah, Imam Idris ini ketika berjalan, perbekalannya hanya terbatas, Pak. Hingga suatu saat makanannya habis. Dia kelaparan. Dia berjalan menyisiri satu sungai. Ketika dia berjalan di samping sungai, dia melihat ada buah apel yang mengambang di atas sungai tersebut. Karena saat itu Imam Idris ini merasa kelaparan, akhirnya tanpa berpikir panjang dia turun. Dia nyebur ke kali, dia ambil apelnya tadi, dia gigit buah apel tadi. Baru satu gigitan buah apel, istighfar, nangis tadi Imam itu. Astaghfirullahaladzim. Alangkah zalimnya saya, berani-beraninya saya makan buah apel yang ini jelas-jelas bukan milik saya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, Pak, kira-kira kalau posisi kita di posisi Imam Idris, nemu buah apel ngambang di atas air, itu kira-kira sudah jadi milik Bapak atau masih tetap punya yang punya buah apel, yang punya pohon apel? Kalau nemuin kasusnya begini, main sikat makan aja atau mikir-mikir dulu? Perut lapar nih, seharian belum makan, udah nggak mikir panjang, makan aja udah. Ini kalau kita, dia ingat baru satu gigitan, astagfirullahaladzim, alangkah zalimnya. Ini kan buah apel ada yang punya. Kenapa alangkah zalimnya saya berani memakan buah apel ini tanpa seizin yang punya? Saking takutnya dosa mengalir darah yang ada dalam tubuhnya, makanan yang tidak halal, dia mencari tahu di mana asal muasalnya buah apel ini. Dia nyari, Pak, di pinggir-pinggir sungai ini ada nggak kira-kira pohon apel? Sampai akhirnya ketemu, Pak, satu-satunya pohon apel yang menjulang menyeberangi sungai itu. Ini pasti asal muasalnya buah apel ini jatuh. Saking penasarannya, Pak, Imam Idris ini, kebetulan apel yang jatuh itu masih ada tangkainya. Dia manjat di pohon apel itu, dia cocokkan tangkai yang tempat jatuhnya pohon apel. Di dahan yang mana itu? Subhanallah. Untuk meyakinkan bahwasanya benar-benar buah apel ini jatuhnya dari pohon ini. Nah, akhirnya dia yakin, oh benar, ini pohonnya. Akhirnya dia mencari tahu siapa pemilik pohon apel ini. Akhirnya ketemu, Pak, pemilik buah apel itu rumahnya nggak jauh dari sungai tadi. Dia datangi tadi yang punya pohon apel ini. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam.
langsung dia sujud di hadapan orang yang bapak-bapak tua yang punya pohon apel itu. Dia menangis, dia minta dihalalkan satu gigitan buah apel yang sudah dia makan. Subhanallah, sampai sebegitunya, Pak. Ini pertanyaan buat bapak-bapak sekalian. Kira-kira Imam Idris minta maaf sampai sebegitunya, dimaafin nggak, Pak? Dikasih ikhlas nggak tadi satu gigitan buah apel tadi? Gimana, Om Rian? Kira-kira lah, ini menurut penilaian kita, kira-kira dimaafin nggak? Kalau Om Rian misalnya, maafin. Harusnya begitu, Pak. Tapi ternyata apa, Pak? Di luar dugaan dari Imam Idris ini, tidak semudah itu, wahai anak muda. Aku bisa menghalalkan satu gigitan buah apel yang sudah masuk ke dalam perutmu itu. Subhanallah. Ada syaratnya kalau pengen halal makanan itu. Apa syaratnya, Pak? Yang pertama, syaratnya engkau harus mau mengabdi bekerja kepada aku selama 5 tahun lamanya. Enggak aku gaji sama sekali. Seandainya posisi kita seperti Imam Idris, mau apa enggak? Kalau kata orang Jawa, Pak, Umbeng, ora oleh ngapura rapateen lah. Tapi subhanallah, Imam Idris nggak begitu, Pak. Baik, kalau memang dengan cara itu saya harus menebus kesalahan saya supaya apel yang masuk satu gigitan ini menjadi halal di perutku, saya terima syarat yang pertama. Singkat cerita, Pak, 5 tahun berselang, dia bekerja tanpa digaji. Dia ngadu, dia datang kepada bapak tua tadi, pemilik pohon. Pak, tanpa terasa saya sudah mengabdi bekerja kepadamu selama 5 tahun. Sekarang tolong, Pak, ikhlaskan satu gigitan buah apel yang sudah saya makan 5 tahun yang lalu. Dimaafin nggak, Pak? Dimaafin nggak kira-kira? Masya Allah, ternyata kesalahan di dunia harus sampai sebegininya ditebus oleh Imam Idris. Ternyata belum dimaafin, Pak. Belum semudah itu, wahai anak muda. Masih ada satu syarat lagi. Ya Allah, syarat apa lagi, Pak? Untuk satu gigitan buah apel supaya halal di dalam perutku. Satu lagi, wahai anak muda. Kalau pengen itu menjadi halal di perutmu, syarat yang kedua adalah, dan syarat yang terakhir, engkau harus mau menikahi putri semata wayangmu. Wah, kalau urusan nikah mah Om Billy juga pasti mau. Mau ya? Pemirsa LBili TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, harus mau menikahi putri semata wayangnya si bapak tua tadi. Kira-kira mau nggak, Pak? Mau lah. Namun ketahuilah, wahai anak muda, putriku yang akan aku nikahkan dengan engkau, dia cacat secara fisik. Maksudnya apa? Ketahuilah, wahai anak muda, putriku yang akan aku nikahkan dengan engkau buta matanya, tuli telinganya, bisu lisannya, nggak punya kedua belah tangan, dan nggak punya kedua belah kaki. Mau nggak kira-kira? Ngebayangin nggak itu bentuk perempuan itu kayak apa itu? Nggak punya tangan, nggak punya kaki, buta, tuli, budek, nggak bisa ngomong, gagu pula lagi. Kira-kira mau nggak Imam Idris tadi? Subhanallah, saking takutnya dosa cuma gara-gara satu gigitan buah apel. Saya setujui persyaratanmu yang kedua ini, Pak. Saya akan nikahi putriku. Akhirnya Bapak dinikahkan oleh putrinya tadi, karena yang nikahkan kan orang tuanya. Bapaknya sudah ijab qabul dengan Imam Idris. Sekarang istriku sudah sah menjadi anakku sudah sah menjadi istrimu. Sekarang gauli muasyarah bil ma'ruf, gauli istrimu ada di dalam kamar itu. Ini biasanya orang kalau malam pertama kan semangat, Pak. Tapi Imam Idris ini lemas, Pak. Jalan ke kamar calon istrinya ini sambil dalam pikirannya ini, ya Allah, kayak apa bentuk istriku ini. Tapi bagaimanapun saya sebagai suami, saya harus memberikan hak istri saya, memberikan nafkah lahir dan batin. Saya harus menggauli istri saya. Dia iseng, Pak, ngetok pintu walaupun dia tahu itu istrinya nggak bisa ngomong, gagu. Tapi paling tidak dia bisa menjawab dengan hatinya. Dia mengucapkan assalamualaikum.
Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba ada yang nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waget tadi. Loh, kok ada yang nyaut? Saking penasarannya Imam Idris, dia intip, dibuka sedikit pintunya tadi, Pak. Begitu dibuka, apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya Imam Idris. Ternyata yang dilihat di dalam kamar itu seorang perempuan yang sangat cantik, luar biasa, yang belum pernah dia temui selama ini. Langsung dia tutup pintunya, dia lari, Pak. Dia temuin mertuanya tadi. Pak, tolong tunjukkan di mana kamar istri saya yang benar. Si bapak tadi tersenyum, Pak. Kamu ini aneh. Kamu kan tahu rumah ini cuma segini besarnya. Kamu lihat dan kamu periksa, ada berapa kamar di dalam rumah ini? Satu, Pak. Ya cuma satu itu. Itu kamar anak saya. Bukan, Pak, itu bukan kamar istri saya. Kenapa engkau begitu yakin? Saya ini bapaknya. Saya ingat apa yang kau sampaikan sebelum engkau menikahkan aku dengan putrimu. Bahwasanya istriku nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Yang saya lihat perempuan di dalam tadi sosok perempuan yang sangat sempurna dan cantik. Kemudian dia tersenyum, Bapak. Wahai anak muda, ketahuilah, dari 5 tahun yang lalu engkau datang ke rumahku minta dihalalkan 1 gigitan buah apel. Aku sudah yakin engkau adalah laki-laki yang soleh, yang pantas dan pas untuk pendamping anak saya. Itu hanya bahasa kiasan, wahai anak muda. Pada dasarnya anakku fisiknya semua sempurna, nggak ada yang cacat. Itu hanya bahasa kiasan. Kenapa aku sampaikan anakku nggak punya mata, nggak bisa melihat, buta? Artinya yang aku maksudkan buta adalah buta dari hal-hal yang dosa, buta dalam hal-hal yang maksiat. Seumur hidup anak saya belum pernah memandang sesuatu yang bukan mahramnya, memandang sesuatu yang berbau dosa. Itulah yang aku maksudkan buta dalam hal kemaksiatan. Kenapa aku sampaikan telinganya tuli? Seumur hidupnya belum pernah mendengarkan sesuatu yang sifatnya hujat menghujat, fitnah memfitnah, caci mencaci, mendengarkan sesuatu yang tidak baik, lantunan ayat Al-Quran yang sesuatu yang baik yang dia dengarkan. Dan lisannya belum pernah ngomong kalimat-kalimat yang kotor, artinya bisu dalam hal kezaliman. Yang keluar dari lisannya lantunan ayat suci Al-Quran. Tangannya, kenapa aku sampaikan buntung, nggak punya tangan, buntung dalam hal dosa. Belum pernah tangan anak saya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan kakinya pun belum pernah melangkahkan ke tempat-tempat yang maksiat. Engkaulah suami yang paling cocok untuk anakku. Subhanallah, Pak, itu hadiah dari sebuah ketaatan. Maka Rasulullah menyampaikan wasabru salasah. Sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama wasabru 'alal musibah, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Yang kedua wasabru 'ala ta'ati, sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Orang yang taat kepada perintah Allah, takut kepada larangan-larangan Allah, maka Allah akan berikan ganjarannya. Di dunia sudah Allah balas seperti itu. Yang ketiga wasabru 'alal maksiat, takut menghadapi kemaksiatan, sabar dia menghadapi kemaksiatan dan dia tidak mau terjerumus kepada kemaksiatan. Apa yang terjadi akhirnya, Pak? Dia menikah, dia bercampur dengan istrinya tadi, lahirlah seorang anak yang sampai saat ini kitabnya kita pelajari, bukan hanya kitabnya, bahkan mazhabnya pun kita ikuti di Indonesia ini mayoritas, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa hikmah yang bisa kita ambil, Pak? Jangan buru-buru kita nyalain anak kita kalau anak kita nggak pernah nurut sama kita. Kita udah berusaha mendidik anak kita dengan baik, secara fisik, secara materi, secara pendidikan kita sudah sampaikan dengan baik kepada anak-anak kita. Kenapa anak kita masih nakal, masih durhaka kepada kita? Hati-hati, jangan-jangan yang bisa kita ambil dari cerita ini, ada sesuatu yang tidak halal yang masuk kepada perut anak kita, atau minimal sesuatu yang subhat yang kita berikan untuk makan anak dan istri kita. Demi Allah, Pak, itu akan mempengaruhi psikologis anak kita. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Maka nih, al-istighalu bi uyubil khalqi
belajarlah kita untuk membenahi diri kita, kemudian kita benahi keluarga kita, baru kita sampaikan kalimatul haq kepada orang lain. Jadi jangan buru-buru kita mencela orang lain, nyari-nyari kekurangan orang lain. Benahi diri kita dulu, benahi keluarga kita, baru kita dakwahi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jadi ngulang lagi nih, nggak sampai kelar. Yang kedua, qaswatul qalbi, orang yang keras hatinya, nggak mau nerima kebaikan. Dinasihatin yang baik, keras hatinya. Malah ketika ada orang yang memberikan nasihat yang baik, apa yang keluar dari lisannya? Urus saja diri lu sendiri, ngapain ngurusin gua? Banyak gak yang dikasih tahu begitu, Pak? Ada. Yang mana orangnya? Kalau sesuatu itu yang baik kita terima dengan baik, maka insya Allah menjadi sesuatu yang manfaat untuk hidup kita. Kemudian yang ketiga, ini kemarin sampai ini 3, hubbud dunya, orang yang terlampau cinta dengan perkara dunia sehingga dia lupa dengan bekal akhiratnya. Allah menyampaikan dalam sebuah hadis, Pak, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyaru Yahya bis sababah fil yammi falyanzur bima yarji'. Rasulullah menyampaikan, Pak, hati-hati dengan dunia ini. Tidak sebanding, demi Allah, dunia itu tidak ada sebanding dengan akhirat. Rasulullah mengisyaratkan, wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi. Perbandingan dunia dengan akhirat, Rasulullah mengisyaratkan bagaikan jari yang kalian celupkan di tengah-tengah lautan, kemudian kalian angkat jari kalian, telunjuk kalian, falyanzur bima yarji', lihatlah apa yang dibawa oleh jari kalian. Maksudnya apa, Pak? Berapa tetes yang dibawa oleh air di tangan kita ya? 1 tetes, paling banter 2-3 tetes, Pak. Itulah gambaran dunia, kata Rasulullah, falyanzur bima yarji', isba'ahu hadhihi, tangan yang kalian celupkan dan kemudian kalian angkat, itulah gambaran dunia yang kalian peroleh. Maka apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini, dari hadis Rasulullah? Jangan kalian sombong dengan apapun yang sudah kalian dapatkan di dunia ini. Kalian sudah merasakan apapun di dunia ini sudah kita raih. Jangan sombong, karena yang kalian dapatkan hanya 1 tetes dari air yang ada di lautan. Buat kita yang selama ini berusaha untuk mengejar materi di dunia, namun kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita bisnisnya gagal mulu, benar nggak, Pak? Kita jualan bangkrut mulu. Jangan khawatir, Pak, itu hanya dunia. Apa yang kita kejar, apa yang kita raih untuk kehidupan di dunia, jika kita belum sempat mendapatkannya, jangan bersedih, karena hakikatnya kita hanya kehilangan 1 tetes dari air yang ada di lautan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Imam Ghazali menyampaikan, orang yang terlampau cinta dengan perkara dunia itu pangkal dari sebuah kekeliruan. Namun jika dijadikan dunya mazra'atul akhirah, ladang akhirat, maka inilah yang akan membuat kebahagiaan kita nanti di akhirat. Maka yang ketiga ini pun juga bisa menghanguskan pahala kebaikan kita. Orang yang terlampau cinta dengan dunia, lupa akhirat, ini pun juga akan menghanguskan nilai-nilai amal kebaikan kita. Ya, 3 ya. Apa yang pertama tadi, Pak? Orang yang sibuk mencari kekurangan orang lain, itu hati-hati, bisa membakar pahala Bapak nanti di akhirat. Yang kedua, qaswatul qalbi, orang yang keras hatinya. Ustadz sudah teriak-teriak di atas mimbar mengingatkan kebaikan kepada kita. Misalkan kita, mohon maaf, masih terjebak dengan sebuah kezaliman, minum, diingatkan, keras hatinya, udah, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya. Masa muda puas-puasin, nanti kalau udah tua baru kita tobat. Masya Allah, ini orang yang sombong banget, Pak. Dia ngerasa hidupnya bisa sampai tua. Saya khawatirnya apa? Dia lagi nyekek botol, di situ ajal berakhir. Su'ul atau husnul kira-kira? Su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga, hubbud dunya. Boleh kita cinta kepada dunia, asalkan kecintaan kita kepada dunia
kita jadikan modal untuk kehidupan kita di akhirat. Yang keempat, sambungannya, Rasulullah menyampaikan yang dapat menghanguskan nilai kebaikan kita nanti di akhirat, watulal amal, orang yang panjang angan-angan tanpa dibekali usaha dalam hidupnya. Kayak gimana Pak orang panjang angan-angan? Pengen pinter, malas belajar, itu orang panjang angan-angan. Pengennya doang banyak, pengen pinter nggak pernah mau belajar, pengen kaya malas kerja, puncaknya pengen masuk surga tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Ini orang yang panjang angan-angan, keinginannya sejuta hayal namun nggak pernah didasari dengan usaha. Bahkan Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib seseorang jika orang itu tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini Allah sudah mengingatkan kepada kita. Wa tulal amal, jangan terlalu panjang angan-angan. Jadilah hidup kita di dunia ini bekali dengan bekal zuhud. Apa itu zuhud, Pak? Ada yang tahu zuhud itu apa? Zuhud itu adalah mencintai dunia sekedarnya untuk bekal kita di akhirat. Bahkan ada yang menafsirkan zuhud itu adalah orang yang menanggalkan kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Namun menurut jumhur para ulama mengkiaskan dan mentafsirkan hadis ini, yang dimaksudkan zuhud di sini adalah zuhud orang yang bukan sepenuhnya meninggalkan dunia, tetap dunia dia ambil, namun dunia ini jadi mediator dia untuk kehidupan dia di akhirat. Secukupnya apa yang dia cari, namun tidak berlebihan. Kullu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu membenci orang yang berlebihan. Ini yang keempat, panjang angan-angan tanpa dibekali usaha. Kemudian yang kelima, yang dapat menghanguskan pahala kebaikan seseorang tidak lain adalah wakillatul haya, orang yang sedikit sekali punya rasa malu. Malu kepada sesama manusia, terlebih lagi malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat nggak pernah malu kepada Allah. Dia berbuat dosa tapi nggak pernah malu di hadapan Allah. Dia meninggalkan sholat nggak pernah ada penyesalan dalam dirinya. Benar nggak? Hati-hati, kalau kita punya sifat seperti ini, buang jauh-jauh, jangan sampai amal kita nanti akan hangus di hadapan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan sering-seringlah kita bertobat kepada Allah. Rasulullah itu bertobat 73 kali dalam satu hari. Bahkan Abu Hurairah 1000 kali dalam satu hari. Setiap kali mau tidur mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Orang-orang yang dijamin masuk surga istighfarnya nggak pernah berhenti, Pak. Bapak istighfar sehari berapa kali? Ada 10.000, 1000 kali ada sehari. 133 kali, 3 kali. Bangetan 3 kali enggak juga. Paling enggak setiap kali salat kan kita istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Itu insya Allah Pak bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Maka mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Tidak ada kata terlambat selagi Allah masih memberikan kehidupan untuk kita untuk memperbaiki diri kita. Wakillatul haya, orang yang sedikit sekali punya rasa malu, maka ini akan menjadi batu sandungan. Orang tersebut nggak bisa masuk ke dalam surga karena dia nggak pernah punya rasa malu berbuat maksiat. Apalagi kalau kita ngelihat anak-anak muda sekarang, Pak, ya Allah, saya prihatin ngelihat anak-anak muda sekarang. Anak muda kita itu rata-rata punya penyakit, namanya penyakit hubbut taklid, seneng niru. Siapa yang dilihat itu biasanya yang cenderung ditiru. Yang dilihat siapa? Wah, anak band, boy band. Biasanya yang dilihat siapa? Vokalisnya. Masya Allah, vokalisnya dandanannya diikutin. Ngelihat vokalis band rambutnya dicat merah, ikut dicat merah. Percis kena kuah bakso itu. Apa yang diomongin, yang diikutin. Anak-anak muda kita sekarang rata-rata begitu. Bahkan budaya, mohon maaf Pak, membuka aurat sekarang sudah menjadi pajangan dan konsumsi publik secara umum.
Makanya hati-hati, ini yang paling berbahaya sekarang itu adalah dunia teknologi yang harus kita filterin buat anak-anak kita. Kalau itu sudah transparan begitu nyata di hadapan kita, apalagi anak-anak kita, maka tidak menutup kemungkinan anak kita akan melakukan kemaksiatan yang sama seperti apa yang dia lihat. Jika orang tua tidak mampu mencegah anak kita dan membentengi anak kita dengan benteng iman yang kuat. Kita jangan aman dengan posisi kita saat ini, Pak. Anak kita begini. Saat ini kita merasa aman karena tantangan zaman yang kita hadapi saat ini. Tapi buat anak kita 10 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita alami saat ini. Maka pentingnya kita membentengi anak kita dengan benteng akidah yang kuat. Tuh Pak, boleh anak ini sekolah ke umum silahkan, tapi pendidikan agamanya pun juga jangan sampai lupa. Benar nggak Pak? Pada ngaji di TPA nggak anak-anaknya? Dan ingat Pak, Bapak untuk kebutuhan akhirat jangan pelit. Jangan pelit. Kita berani bayar mahal untuk pendidikan umum, namun kadang kita pelit dan perhitungan untuk pendidikan agama. Kita rela ngeluarin puluhan juta, bahkan mohon maaf ratusan juta hanya untuk pendidikan umum untuk anak kita. Namun berapa juta yang sudah Bapak keluarkan untuk pendidikan agama dan pendidikan akhirat buat anak kita? Giliran ngurusin bahasa Inggris 10 juta dia bayar Pak, supaya anak kita pintar bahasa Inggris. Tapi giliran nyekolahin anak kita ke TPA berapa Pak? 10.000, 25.000, itu pun kadang-kadang nyunggak 3 bulan. Makanya pantas dari dulu guru ngaji gak ada yang gemuk badannya Pak, ngenas ngeliatnya Mas. Nah ini yang harus kita waspadai bersama. Generasi muda kita ini adalah asyubadul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah generasi penerus yang akan datang. Nah, kemudian yang terakhir, perkara yang dapat menghanguskan pahala seseorang nanti di akhirat, zulmun la yantahi, berbuat kezaliman tanpa pernah berpikir untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan dosa, harus buru-buru kita ingat Pak, dosa kita, dan kita buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi pernah menyampaikan dalam kitab Nasaihul Ibad, adamatus syaqawatul insanu arba'atun, ciri-ciri orang yang celaka. Yang pertama adalah an-nisyanul mahfudatu 'indallah fa hiya al-madhiyatidz dzunub. Orang yang melupakan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa lalu. Dia nganggap dosa itu hilang begitu aja Pak. Padahal sekecil apapun dosa yang pernah kita kerjakan, itu akan dipertanggungjawabkan di Lauhil Mahfuz, dan Allah akan melihat semua catatan amal baik dan buruk kita nanti dibuka di hadapan Allah. Kita nggak bisa berkelik. Kita pernah punya dosa yang belum sempat kita bertobat kalau dosa itu kepada Allah. Namun kalau dosa itu kepada sesama manusia, wajib hukumnya untuk kita meminta maaf. Ini banyak orang sekarang ini nggak nyambung Pak, punya salah sama tetangga tapi minta maafnya sama Allah. Pernah nyakiti hati saudaranya tapi mintanya istighfarnya sama Allah. Demi Allah saya sampaikan Pak, kalau Bapak pernah menyakiti hati tetangga Bapak, kalau tetangga itu nggak mau memaafkan Bapak, atau Bapak belum sempat meminta maaf kepada tetangga Bapak yang pernah tersakiti hatinya, maka nggak akan pernah bisa masuk ke dalam surga nanti di akhirat sebelum Bapak mendapatkan maaf dari orang yang pernah Bapak sakiti semasa hidupnya. Ini hadis ini udah sering saya ulang-ulang di masjid ini. Orang yang bangkrut di akhirat, wa ya'ti qad syatamma hadza wa qadhafa hadza. Orang ini semasa hidupnya nggak bisa jaga lisannya, ya Allah, saya pernah disakiti, saya pernah dizalimi, saya pernah difitnah sama orang ini. Adili orang ini ya Allah. Diambil pahalanya, diberikan sama orang ini. Maka jika kita ingat kita pernah melakukan dosa kepada sesama manusia, buru-buru kita ingat siapa yang dulu pernah kita zalimi. Datangi rumahnya, minta maaf. Allah baru akan memaafkan kesalahan kita yang kita lakukan kepada sesama manusia jika kita sudah meminta maaf langsung kepada orang yang pernah kita sakiti. Baru Allah maafin. Kalau orang yang kita zalimi nggak memaafkan, maka Allah pun juga nggak akan pernah memaafkan kesalahan kita. Nah, inilah 6 hal yang harus kita jaga baik-baik, jangan sampai ada pada diri kita, yang kita berharap mudah-mudahan amal
ibadah yang kita kerjakan seumur hidup kita sampai akhir hayat kita, inilah yang akan membentengi kita, bahkan membela mati-matian kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti amal itu akan nerangi kubur kita, bahkan amal itu nanti yang akan menjadi pembela di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang semasa hidupnya dulu rajin sujud ya Allah, bahkan jidat kita ini nanti bersaksi di hadapan Allah. Mana dalilnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat mulut ini dikunci sama Allah, giliran badan kita semua bersaksi di hadapan Allah atas apa yang pernah kita lakukan semasa hidupnya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ini saya akhiri dengan sebuah kisah. Jangan pernah kita menyepelekan amalan-amalan yang baik yang ternyata tanpa kita sadari itu yang akan memberatkan timbangan amal kita nanti di hadapan Allah. Kalau Bapak pengen dengar lengkap ceritanya, buka channel YouTube Ustadz Aan Maharani. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ini saya buat kajian amalan yang kecil namun berpahala di hadapan Allah. Rasulullah menyampaikan apa Pak? Aku telah melihat di dalam surga ada orang yang bersenang-senang di dalam surga. Dan di dalam surga itu Allah memberikan kenikmatan sama orang itu. Ditanya, apa amalan orang itu ya Rasulullah? Ternyata dia pernah semasa hidupnya nyingkirin pohon yang tumbang di tengah jalan. Cuma gara-gara itu doang Pak. Begitu ngelihat ada dahan jatuh di tengah-tengah jalan, Masya Allah, timbul jiwa sosialnya untuk menyingkirkan ini. Nanti kalau ada mobil lewat, motor lewat, susah. Akhirnya dia berinisiatif, dia singkirkan pohon ini supaya tidak menghalangi orang jalan. Ternyata apa kata Rasulullah? Gara-gara ada orang yang pernah melakukan amalan itu, fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq. Gara-gara dia pernah memotong pohon di tengah jalan yang menghalangi orang lewat, Allah masukkan ke dalam surga gara-gara amalan itu. Dan yang terakhir ada satu cerita dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali itu Pak? Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Ketika beliau sudah meninggal dunia Pak, ada santrinya Imam Ghazali ini suatu malam pernah waktu tidur ketemu dengan Imam Ghazali dalam mimpinya. Di dalam mimpinya ini santrinya ini bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Imam Ghazali di alam barzah? Ini kalau kita nyampaikan ini sama kelompok sebelah Pak, yang nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, nggak nyambung Pak. Tapi mimpi itu bisa menjadi satu isyarat kalau mimpi itu datangnya dari orang alim. Nah, di dalam mimpi itu dia bertanya, bagaimana keadaanmu di alam barzah wa Imam Ghazali? Dan saat itu dia melihat Imam Ghazali menggunakan pakaian kebesaran, begitu mewah pakaiannya Imam Ghazali, dan melihat Imam Ghazali merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu diceritakan oleh Imam Ghazali, Allah memberikan kenikmatan kepadaku luar biasa di alam barzah. Langsung santrinya ini nebak, pasti Allah memberikan kemuliaan kepada engkau di alam barzah ini gara-gara puluhan bahkan mungkin ratusan kitab yang pernah engkau tulis. Dan itu jasa ilmumu yang kau sampaikan kepada orang lain. Orang mempelajari kitabmu wahai Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Bukan itu. Pasti karena ibadahmu yang luar biasa Imam Ghazali, ketaatanmu kepada perintah Allah, salatmu, ibadahmu, semuanya. Aku yakin itulah yang membuat hidupmu di dalam kubur Allah memberikan kebahagiaan dan kemuliaan yang luar biasa. Apa kata Imam Ghazali? Bukan itu. Itu hanya penopangnya. Salah satunya yang memberatkan timbangan amalku dan Allah memberikan kemuliaan kepadaku di alam kubur. Apa Pak? Ternyata Pak, ketahuilah, suatu saat ketika aku akan mengarang kitab, menulis kitab, Imam Ghazali ini mencelupkan pulpennya di tinta. Di saat dia akan menulis kitabnya, tiba-tiba ada seekor laler mencelok itu bahasa
Bahasa Indonesianya apa, Pak? Hinggap. Hinggap di penanya Imam Ghazali. Dan menghisap tintanya Imam Ghazali tadi sampai habis, Pak. Sampai kering tuh dihisap. Subhanallah, dilihatin aja. Ini laler benar-benar kehausan banget. Enggak dia usir, dia diamin aja sampai dia kenyang. Baru kemudian lalernya ini kemudian pergi, Pak. Kemudian dia baru kemudian melanjutkan menulis kitab. Ternyata itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah ridho dengan seluruh amal ibadah, termasuk karangan-karangan kitab yang pernah dia buat semasa hidupnya, gara-gara memberi minum seekor lalat. Pernah nggak kita berpikir, Pak, amalan-amalan yang kecil ini ternyata memberikan pembelaan nanti di hadapan. Dan terkadang kita mengabaikan itu. Kita hanya terfokus dengan amalan berat, sholat, puasa, zakat, segala macam. Itu baik, Pak, tapi sempurnakan ibadah kita dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang sifatnya ringan, yang insya Allah itulah yang akan membuat Allah ridho dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti akhir hayat kita dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tetap menjadi hamba Allah dan kita akan menjadi pengikutnya Rasulullah sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti akan dikumpulkan bersama beliau, dan insya Allah amal kita pun akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum saya akhiri, saya ulang. Yang pertama tadi apa, Pak? Jangan sampai kita mengorek-orek kesalahan orang lain. Yang kedua, qaswatul qalbi, jangan keras hati kita untuk menerima kebaikan. Yang ketiga, hubbud dunya, cinta terlampau berlebihan kepada dunia, akhirnya kita lupa dengan akhirat. Yang keempat, apa yang keempat? Apa yang keempat? Orang yang panjang angan-angan tanpa dibekali usaha. Pengen masuk surga nggak pernah sholat, pengen mendapatkan ridho dari Allah, tapi kita nggak pernah mencari hidayah. Kemudian yang kelima, wa qillatul haya, sedikit rasa malu. Dan yang terakhir adalah orang yang melakukan kezaliman, perbuatan dosa, tanpa pernah berpikir untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari 6 perkara ini. Mari sama-sama kita akhiri kajian dan ta'lim kita malam hari ini dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf sekali lagi karena sebenarnya kajiannya malam Minggu dimajukan menjadi malam Sabtu. Untuk kedepannya masih tetap malam Minggu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh ila qawmi thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.